Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul Mukhtaramin, para alim ulama, wabil khusus Rektor UIN Wali Songo sekaligus pengasuh Pondok Darul Falah, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Imam Taufik MAG. Yang terhormat kepada Ketua LP2M Bapak Dr. Kiai Haji Arif Junaidi MAG. Yang terhormat kepada Kepala Pusat Pengembangan Masyarakat Bapak Rizza Hamami MSI. Yang terhormat kepada dosen pembimbing lapangan kami Bapak Dr. Ling Usman di MSI. Dan tak lupa kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kepada seluruh hadirin pengajian online pada malam hari ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini yang penuh berkah, Allah senantiasa memberikan nikmat, taufik, hidayah beserta inayahnya sehingga kita bisa saling bertatap wajah melalui aplikasi Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Salatullah wassalamuhu semoga senantiasa tercurahkan kepada revolusioner akbar, yakni junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Beliaulah satu-satunya pemegang syafaatul uzma yang memberi syafaat mulia dari umatnya Nabi Adam sampai akhir zaman ini. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan rangkaian acara pada malam hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu nasional. Acara yang ketiga, laporan ketua panitia. Acara yang keempat, sambutan ketua B2M. Acara yang kelima, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang keenam, mu'idah hasanah. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Hadirin hadirat rahimakumullah, supaya menjadikan lancarnya acara pada malam hari ini, marilah kita buka acara malam hari ini dengan bacaan Ummul Qura. Ala hadhihi niyyati sholihah wa bi syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Kami sampaikan terima kasih. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh hadirin yang akan dipimpin oleh Saudari Anggun Astarini. Kepadanya kami persilakan.
Kami sampaikan terima kasih. Acara yang ketiga, laporan Ketua Panitia oleh Saudara Adib Maksum. Kepadanya kami persilakan. Suaranya Adib, Mbak. Lanjut dulu, Mbak. Dilanjutkan acara yang keempat, sambutan oleh Ketua LP2M, Bapak Dr. K. Haji Arif Junaidi, MAG. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Rektor Universitas Semarang, Profesor Dr. Haji Taufik MAG, yang bahagia, dan Pak Sekretaris LP2M, para Kepala Pusat, khusus Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat, kemudian teman-teman LP2M, Mbak Solha, kemudian Dr. Lengor Rusmati sebagai DPL, dan adik-adik mahasiswa, para peserta KKN Mandiri dari Rumah tahun 2020 yang berbahagia. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih bahwa kegiatan ini bisa terselenggara dengan saya rasa kita semua tahu bahwa sudah hampir 3 tahun ini kita berkenalan, ya. Dan mahasiswa ini kan kira-kira semester 6, semester 7 itu kan kira-kira kan jadi 2 tahun kita berkenalan, kita teman-teman ikut PPAK, ikut kegiatan-kegiatan perkuliahan yang dilakukan secara offline, secara langsung, tatap muka langsung. Semenjak kira-kira 3 bulan banyak semuanya menjadi ini, kegiatan-kegiatan dilakukan secara daring, kemudian kegiatan secara daring, dan bahkan kemudian KKN yang biasanya dulu dilaksanakan secara offline dengan cara mengirimkan teman-teman ke berbagai daerah di Jawa Tengah, ada bahkan di luar Jawa Tengah, tetapi pada kesempatan kali ini kita harus melaksanakan secara daring. Adik-adik adalah yang pertama kali melaksanakan KKN secara daring, dan insya Allah nanti berikutnya juga akan KKN dari rumah juga. Situasinya memang belum memungkinkan untuk melakukan KKN secara daring. Nah, kita semua saat ini melaksanakan KKN dari rumah, itu kan berarti semua tidak keluar, semua berada di rumah masing-masing. Jadi melaksanakan kegiatan-kegiatan KKN itu dari rumah, ya, secara daring ini, sehingga kemudian ya mungkin ibarat orang bergerak tidak terlalu bebas, tapi saya rasa meskipun kita semua berjauhan, kita di rumah masing-masing, ya kita tetap saling menyapa, kita tetap saling menjaga, kalau kemudian mengingatkan, ya, tugas-tugas yang
harus diselesaikan. Maka dalam konteks ini maka kemudian kelompok KKN, kelompok 7 KKN Mandiri dari rumah ini kemudian menyelenggarakan kegiatan pengajian online ini yang pada kesempatan ini Pak Rektor berkenan untuk menjadi pembicara. Saya terima kasih bahwa kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya rasa acara ini bisa dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Acara yang kelima, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Muhammad Iqbal Soleh. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Acara yang ke-6, Mu'idhah Hasanah oleh Rektor UIN Wali Songo, Bapak Profesor Kiai Haji Imam Taufik MAG. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua LP2M, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Arif Junaidi, Bapak Sekretaris LP2M, Pak Kiai Syaroni, Bapak Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat kepada masyarakat, Mas Mami, seluruh tim KKN, salah satunya adalah para dosen pembimbing lapangan yang saya banggakan, serta seluruh para peserta KKN, anak-anakku, KKN dari rumah tahun 2020 yang saya hormati, serta seluruh masyarakat yang menonton, menyaksikan, dan mencermati pertemuan kita pada malam hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam sebuah kesempatan yang sungguh sangat monumental, yaitu melakukan silaturahmi via online. Silaturahmi online ini mungkin sudah biasa, ya, sudah biasa kita lakukan, tapi silaturahmi yang berisikan melakukan kajian, refleksi terhadap kondisi kita hari ini menjadi hal yang baru dan juga terkait dengan bagaimana mahasiswa adik-adik KKN yang sekarang sedang bertugas mendesain sebuah format yang tepat, memberikan kontribusi yang relevan dengan kondisi hari ini menjadi sangat penting. Mudah-mudahan silaturahmi dan pertemuan kita ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam kita sampaikan pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya ketika di BA oleh Pak Ordesnya, siapa ya namanya ya? Adib. Adib, ya. Nah, namanya Adib. Jadi saya jawab saja kalau acara-acara refleksi ngaji begini ini menurut saya bagus, apalagi dalam rangka melakukan muhasabah dan mungkin beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan program-program kampus dan juga program pemerintah, maka saya tentu senang dan yang penting tidak tabrakan dengan waktu yang lain, barengan dengan acara lain, dan tentu ini menjadi hal yang sangat kita banggakan dalam forum-forum atau kesempatan seperti ini. Izinkan saya menyampaikan apresiasi secara khusus kepada
LP2M yang hari ini melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut saya penting. Saya ada beberapa yang ingin saya share terkait dengan bagaimana kita mensikapi beberapa kondisi saat ini. Sudah kelihatan yang saya share ya, PowerPoint. Sampun. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan. Judul yang ditawarkan ke saya menarik, yaitu bagaimana menjaga diri dalam suasana yang berjauhan. Kondisi yang menjauhkan diri dari kondisi kita hari ini, tapi tetap menjaga produktivitas. Ini tidak lepas dari kondisi COVID-19 itu. Kita lihat ini data saya update hari yang kemarin tanggal 21 Juli 2020. Coba kita saksikan. Ya, kita lihat dalam slide itu betapa hampir semua penjuru Indonesia itu mendapatkan musibah atau ujian dengan COVID-19 ini. 34 provinsi terpapar, 496 kabupaten kota juga mendapatkan kesempatan untuk mencicipi COVID-19. Kemudian juga dengan jumlah yang cukup besar itu. Kemudian juga secara total yang meninggal juga luar biasa, ada 4.320. Ini hari kemarin, hari Selasa. Jadi meskipun yang terkonfirmasi juga cukup sangat tinggi, 89.869 orang. Ini saya sampaikan agar menjadikan perhatian kita, termasuk bagaimana posisi COVID hari ini. Dunia juga menyatakan ada 15 juta yang kena. Di Indonesia 89.000 kan, yang meninggal cukup luar biasa. Angka yang relatif sangat stabil, artinya tidak ada tren menurun dinamis dalam rangka dalam konteks masih stabil, tidak ada penurunan. Potensi meningkat malah semakin tinggi. Hari-hari ini kita semuanya relatif mengendorkan protokol kesehatan. Biasa ketemu orang say hello, salaman, bahkan mungkin ada yang boleh keluar malam. Dulu awal-awalnya jam 8 sudah tutup, sekarang jam 9. Kalau kita lihat sekitar kampus UIN Wali Songo ini, kalau saya malam sempat keluar itu jam 10, jam 11 ada acara, pulang. Kanan kiri kampus UIN Wali Songo itu ternyata ramai sekali dengan anak-anak yang melakukan aktivitas malam, dalam artian di kafe, angkringan, dan lain sebagainya. Longgar sekali. Tapi sebetulnya kondisi ini mengkhawatirkan kita. Jadi tidak hanya di kampus, di daerah manapun sangat longgar. Beberapa hari yang lalu saya di daerah Jawa Timur, di Jombang, Bojonegoro, melalui Lamongan, ternyata di kampung-kampung seperti tidak ada COVID-19. Interaksinya bebas, nggak ada yang pakai masker. Bahkan mungkin di tempat-tempat KKN kalian semua yang ada di rumah masing-masing, mungkin tidak seperti yang ada dalam berita di TV, yang sepertinya heboh. Jadi, padahal sebetulnya kelonggaran itu berpotensi ada penambahan. Misalnya kita lihat ini petanya. Ya, COVID-19 ini, coronavirus disease, ini gejalanya macam-macam. Kalau Pak Rikja mulai batuk, pilek misalnya, Pak Saminanto ini sudah mulai muncul, kelihatan letih, lesu kelihatan Pak Saminanto ini. Jangan-jangan ini COVID ini. Jangan-jangan gara-gara tenggorokan sakit dan sebagainya. Gejalanya macam-macam, ada sesak nafas, ada tanpa gejala yang orang tidak tahu sama sekali, tiba-tiba ketika dites kena. Ya, itu kondisi kita yang sangat luar biasa. Dari sisi apa? Gejalanya semakin beraneka macam. Kalau dulu hanya sekedar sesek, pilek, sekarang tidak lagi. Penularannya pun juga macam-macam pula caranya. Ya, ada dengan model bersin, batuk dengan dropletnya muncul, uncrat lah. Kemudian ada kontak pribadi, salaman, ada yang juga dengan menyentuh di beberapa bagian. Bahkan sekarang ada hoax atau ada berita yang belum divalidasi tapi mengatakan valid. Wallahualam, saya tidak ngurusi itu, urusannya ahli dokter. Katanya penyebarannya sekarang melalui udara. Macam-macam ceritanya.
ternyata apa? Gejala dan penularannya semakin variatif. Karena itu disepakati semua pihak, solusinya adalah, pencegahannya adalah physical distancing and social distancing. Itu kita jaga jarak. Ya. Jaga jarak ini bagian yang paling utama. Tidak lagi melakukan interaksi secara bebas dengan siapapun, menjaga jarak paling enggak setengah 1 meter, menggunakan masker, ya, menggunakan masker. Nih Pak Saroni nggak pakai masker di mana nih, misalnya, nggak apa-apa di rumah. Kalau di luar, kalau di luar tidak bisa ditawar, kita harus pakai masker itu. Cuci tangan dengan sabun, dengan hand sanitizer, jangan lupa istirahat yang cukup. Maka ini menurut saya pencegahan yang efektif untuk kita semuanya. Konsumsi makanan yang bergizi. Saya lihat anak-anak KKN, bodi pekertinya ini, badannya ini udah mulai gendut-gendut semua karena di rumah masing-masing. Coba kalau di kos-kosan di Semarang, kelihatan asli mahasiswa. Ya, kalau di rumah tidak lagi mahasiswa, sudah berubah menjadi anak manja. Nah, karena itu ini menurut saya potensi untuk terpaparnya lebih kecil daripada yang konsumsi protein dan gizi makanannya terbatas. Nah, karena itu kunci penyembuhannya, baik yang gejala maupun tanpa gejala, semuanya bersepakat bahwa apa intinya? Di imun, ya, jaga kualitas, stabilitas, ketahanan tubuh, istirahat cukup, paling nggak 7 hari tidur, gizi, olahraga. Kalau memang ada kendala, ada masalah, segera berobat ke rumah sakit, rawat jalan, rawat inap. Menurut saya ini peta umum yang harus kita sepakati bahwa corona, ya, COVID-19 ini virus yang tidak tampak, tetapi gejalanya cukup jelas. Bahkan di rumah-rumah sakit kita saksikan semuanya merasa ketakutan, ada orang sakit tidak boleh dijenguk, dokter sama tenaga kesehatan nakes yang lain juga sangat hati-hati. Itu dalam rangka apa? Mengurangi gejala ini. Karena tidak jelas, dan sampai saat ini obatnya pun belum diketahui. Maka kuncinya adalah jaga jarak. Kenapa itu? Karena orang yang terinfeksi nggak jelas. Ya, tidak jelas. Mohon maaf. Ada berapa orang teman-teman kita, Pak Mudovi sudah muncul ini. Sudah siap Pak Mudovi? Ya, katanya kemarin batuk-batuk ini ya. Nah, ini Corona juga. Harus banyak istirahat, minum obat, minum jamu biar dokter. Sip. Jadi itu, maka sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kontak langsung dengan orang-orang yang terinfeksi itu tidak jelas sebabnya. Ya, yang kena penyakit bagaimana, batuk bersin juga kadang-kala tidak bisa dipastikan. Maka sekarang ada orang batuk, orang bersin aja jauh di kabeh, tutup irungnya sama mulai dilihat ini sopo sing batuk, sopo sing bersin. Semakin hari kita semakin mencurigai orang lain. Karena itu, dan itu wajar, karena memang promotnya, kampanyenya COVID itu jaga jarak, jangan menyentuh hidung, jangan megang mata, jangan megang mulut. Ya, karena itu ini kita harus lakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa melakukan interaksi secara bebas, sehingga saat ini yang harus kita lakukan adalah ekstra waspada. Ekstra waspada. Jangan lupa bahwa ekstra waspada ini penting untuk kita lakukan bersama. Bahwa bagian dari kebutuhan kita untuk menjaga diri kita masing-masing. Jaga diri kita penting, batasi, jangan banyak-banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Seperlunya saja. Ya, seperlunya saja. Ini teori umum yang menurut saya tugas kita semuanya untuk saling mengingatkan. Saya sebagai pribadi ataupun sebagai orang yang dimusibahi untuk memimpin kampus ini di UIN Wali Songo ini, tugasnya ya Pak, ya mengingatkan seperti ini. Jangan keluar rumah kalau tidak terpaksa. Rajin bersih-bersih, jangan sering megang-megang barang-barang untuk disentuh. Cuci tangan, jangan nyentuh mata, hidung, mulut, dan semuanya. Hanya itu ikhtiar kita. Kita tidak berarti takut, tidak berarti kalap, tapi harus hati-hati dalam artian waspada. Hari ini yang harus kita lakukan itu. Paling tidak 1 meter itu dijaga. Ya.
Jarak 1 meter dijaga. Physical distancing-nya seperti itu. Karena jaga aman kita harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Siapapun bisa jadi kelihatan sehat, tapi belum tentu sehat. Jadi kita harus menjaga, intinya waspada, tidak boleh ngenteng. Ya, tidak boleh ketakutan, tapi tidak boleh meremehkan. Ini yang penting kita lakukan semua. Nah, saat ini perlu saya sampaikan, nanti akan saya ceritakan bagaimana kampus ini. Ini forum yang nanti mungkin saya gunakan untuk cerita Polose Kampus, bagaimana merespon pandemi, dan juga nanti dalam perspektif Islam. Tapi sebelumnya saya mau awali dengan faktual COVID-19 di dunia dan di Indonesia. Kita saksikan, apa respon dunia terhadap COVID-19 ini? Pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah dengan dengan melakukan teori lockdown. Jadi sebuah protokol kesehatan yang melarang warganya keluar dari rumah, melarang warganya keluar dari wilayah itu. Semuanya harus dilakukan secara terbatas dan tertutup. Ya, tidak dapat keluar kecuali izin khusus. Ya, dan ini jarang kita lakukan. Di Indonesia rata-rata jarang menggunakan teori ini. Dia pakai teori yang protokol kesehatan dengan pembatasan terbatas. Ada di karantina yang kedua. Andai kan satu wilayah sudah tersebar, maka warganya dilarang keluar dari tempat itu dengan larangan tertentu. Tapi juga ada yang Car Free itu, pembatasan beberapa kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang termasuk dilakukan oleh kita semuanya. Ya, misalnya lockdown kita bisa lihat kemarin Italia. Italia itu negara kurang apa? Negara modern, keren, kategori negara maju. Spanyol, Prancis, Rusia, tapi kena juga. Maka mereka melockdown negara itu, nggak boleh ada mobilisasi keluar masuk. Arab Saudi sudah melockdown dirinya, haji sampai tidak boleh masuk kan hari ini. Yang karantina wilayah bisa kita lihat Cina, Wuhan, ditutup, tidak boleh, tapi yang lain masih bisa beroperasi. Ya, masih bisa beroperasi. Nah, pembatasan aktivitas ini seperti Indonesia, seperti Singapura, seperti Korea Selatan, seperti Jepang, bahkan termasuk di Semarang juga menggunakan teori pembatasan wilayah ini. Karena itu inilah yang sekarang harus kita sadari. Secara garis umum, garis besarnya bahwa pemerintah cukup serius, ya. Pemerintah cukup serius dalam rangka memberikan kondisi kita bahwa kita harus memberikan yang terbaik, menjaga kondisi hati-hati ini semuanya. Pak Joko Widodo sudah menyebut bahwa ini bencana nasional. Maka kemudian dibentuk gugus penanganan COVID-19. Bahkan sekarang 2 hari yang lalu dibentuk tim nasional penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, ya, yang diketuai oleh Pak Erick Thohir. Maka sebetulnya ini gambaran betapa kita harus melakukan dengan serius. Kita juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Saya pernah diskusi dengan Pak Wali Kota, Pak Hendi, bagaimana penerapan PSBB di Semarang yang melonggarkannya, tetapi justru mendapatkan banyak masalah. Dilonggarkannya yang mendapatkan problem, yang terkena COVID semakin banyak. Nah, ini Semarang kan, jadi sudah dilakukan PSBB, nggak boleh keluar bebas. Sekarang kalau keluar nggak pakai masker dihukum, didenda, dan sebagainya. Ini bagian dari kehati-hatian kita. Karena itu melalui keputusan wali kota, peraturan wali kota, PSBB ini bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya di Semarang. Ya, ini yang menurut saya harus kita lakukan bersama, bagian dari kehati-hatian. Sekali lagi, bagian dari kehati-hatian kita menjaga COVID-19. Sekali lagi mau saya sampaikan kesimpulannya bahwa COVID-19 ini penyakit atau virus yang tidak jelas. Nggak jelas virusnya rupanya kayak apa, apakah wajahnya seperti kita, meskipun kita bisa melihatnya, tetapi di lab. Tapi sekali lagi gejalanya macam-macam, dampaknya konkret. Saya
coba kita refleksikan. Orang-orang yang terpapar COVID-19 dan kemudian sakit nggak boleh dijenguk, harus diisolasi. Bahkan naudzubillah min dzalik, ketika meninggal dunia pun kalau pakai protokol COVID, wah sangat sedih dan menyengsarakan itu. Itu artinya dampaknya luar biasa. Maka kita harus bisa menjaga diri semuanya, bagaimana kita menatanya. Saudara-saudara, anak-anakku, para peserta KKN dan seluruh yang menyaksikan acara ngaji online ini yang juga di streamingkan di YouTube yang saya banggakan. Saya masuk yang bagian yang kedua. Bagaimana kampus kita mensikapi pandemi COVID-19 ini? Kita sebut istilah sekarang new normal atau tatanan kampus baru atau new campus order ini. Ini nanti bahkan mungkin ada sebagian besar yang saya sampaikan yang belum pernah kita publikasikan, yang akan menjadi policy kampus ke depan. Ini beruntung ini di LP2M nanti menjadi informasi pertama untuk mendengarkan bagaimana kampus kita ke depan secara resmi saya sampaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dampak COVID-19 itu cukup beragam. Ya. Kenapa sangat variatif? Sekali lagi karena kita belum tahu pasti kapan COVID ini berakhir. Itu yang harus kita bawahi. Kita tidak tahu COVID ini kapan berhenti. Kurva kasusnya terkonfirmasi semakin hari fluktuatif semakin tinggi. Ya, semakin tinggi. Di daerah manapun hampir semuanya tersebar, tapi juga masih menghantui. Sementara obatnya, vaksinnya belum ditemukan. Kalau hari-hari ini kita mendengar berita, Indonesia membeli sekian ribu vaksin dari Cina, masih diuji cobakan. Ya kan? Masih dites di laboratorium BUMN itu, biolaboratorium, seberapa efektif dan canggih dan kuat atau tokcer enggak vaksin itu dalam rangka menyelesaikan atau mengobati COVID-19. Ya, semakin hari dinamis sekali perkembangan COVID-19. Tidak ada vaksinnya, belum clear. Semuanya masih trial and error dan uji coba. Seperti para ustadz, UCR itu ustadz ya, kiai, kalau memberikan fatwa itu adalah ijtihad. Sama, dokter yang sekarang berada di lab ini melakukan ijtihad luar biasa dalam rangka mencari vaksinnya agar COVID-19 ini bisa terselesaikan. Karena itu dampak turunan COVID-19 ini pun terjadi di semua sektor. Sektor kesehatan tadi saya sampaikan ya. Sektor kesehatan ini semuanya tiarap. Semuanya sikapnya hati-hati. Ya, semuanya melakukan bagaimana kesehatan kita menjadi prima. Kemudian kegiatan sosial budaya pun dibatasi. Tempat-tempat keramaian, kerumunan, konser, kemudian di wisata, apapun sekarang ditata. Jaga jarak 1 meter, pakai masker. Dan itu menjadi kehidupan baru kita, normal kita. New normal kita seperti itu saat ini. Ya. Praktek beragama juga begitu. COVID-19 ini luar biasa. Masjid-masjid menjadi bersih sekarang. Dulu nggak pernah dicuci, mungkin di kampus, masjid kampus mungkin jarang dibersihkan. Sekarang wah luar biasa. Kalau kalian semua datang ke masjid kampus 1 bersih. Ya. Masjid-masjid yang di Ngalian dimanapun di Indonesia nyaris sekarang bersih. Sebelum masuk disemprot disinfektan, ya kan? Dilengkapi dengan hand sanitizer, pakai masker, baunya juga wangi, luar biasa. Itu secara fisik, tapi praktek beragamanya tidak seperti dulu. Sekarang orang yang biasa sholatnya nginjak kakinya teman, sekarang nggak bisa. Nanti kalau nginjak bergagah jadi karena jaraknya 1 meter. Nah, itu ini bagian dari yang harus kita pikirkan bersama. Ternyata dalam praktek beragama pun juga terdampak. Ya. Haji luar biasa sekarang. Berapa
pihak-pihak orang-orang yang rugi gara-gara praktek beragama yang tidak jadi ini, haji ini, gara-gara COVID-19 itu. Perekonomian lumpuh, tour and travel collapse, pesawat terbang, transportasi bangkrut semua. Bis-bis yang semuanya kena dampaknya gara-gara COVID-19 itu. Termasuk yang terakhir itu dunia pendidikan. Dunia pendidikan juga sangat terdampak kasus atau COVID-19 ini. Sekarang ibu-ibu ya sebagian besar sudah ikut kuliah PAUD lagi karena bimbing anaknya sekolah. Anak TK, SD sing dampingi bapak ibu Bapak ibu keluarganya, kakaknya ikut sekolah lagi. Semuanya anak-anak kecil kuliah atau sekolahnya pakai daring. Oh, cah cilik kon daring ya. Ada yang sekedar absen, pakai baju seragam, foto, nah, sudah selesai, copot bajunya selesai. Itu sekolah model apa begitu itu? Tapi itu fakta, bukan kita salahkan. Nggak mungkin sekolah membuka dalam kondisi yang tidak terkontrol, kepastian siapa orang-orangnya, kesehatannya seperti apa. Nah, kampus juga sama. Maka kita sebut dengan New Campus Order itu. Tatanan kampus baru harus disusun. Harus kita kelola sebagai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan ini. Ya. Kita dituntut melakukan kinerjanya tepat. Saudara-saudara yang hari ini KKN, kalau Pak Arif Junaidi dan Pak Reza Hamami tidak melakukan KKN, program KKN, pasti mahasiswa protes. Nuntut haknya. Tapi KKN tidak bisa dilakukan dengan kondisi yang seperti dulu. Kondisi COVID-19 ini. Maka kemudian didesain namanya KKN baru, model baru. Ini KKN new normal, yaitu KKN dari rumah. KKN dari rumah. Nah, ini yang menurut saya menjadi penting untuk kita sadari bahwa dampak COVID ini terjadi pada manapun, apalagi dalam lingkup rumah tangga, keluarga, harus working from home, ibadah dari rumah, semuanya menjadi PR kita, bahwa ternyata ini harus kita lakukan, kumpul bersama dengan keluarga secara penuh, yang semula jarang orang kumpul dengan keluarga masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana dengan universitas kita tercinta, UIN Wali Songo Semarang? Kita menyebutnya nanti dengan istilah yang sekarang kita promote. Kemarin para anggota DPR Komisi 8 hadir di UIN Wali Songo dengan jumlah 14 orang, luar biasa. Kita menyampaikan yang disebut dengan Wali Songo Smart Academy. Ini harus kita lakukan. Ya, harus kita lakukan. Yaitu apa? Praktikum KKN dilakukan secara daring. Seperti KKN kita hari ini, KKN dari rumah. Juga mungkin nanti KKN moderasi beragama. PPL konseling juga secara online. Ini beberapa hal yang dulu tidak mungkin. Sekarang bisa kita lakukan semuanya. Ya, semuanya bisa kita lakukan. Dulu orang ogah-ogahan main online-onlinean, kuliah pakai daring, itu mungkin tidak terbiasa, tapi sekarang semuanya mampu dan bisa gara-gara Mbak COVID ini. Nah, kan luar biasa COVID-19 itu. Nah, karena itu proses pembelajarannya pun dilakukan secara daring. Nah, semester depan pun akan kita lakukan dengan bentuk blended. Salah satunya blended itu adalah dengan daring itu. Nanti kita umumkan secara resmi. Layanan akademik pun juga demikian dilakukan secara daring. Yang terakhir, salah satunya adalah kebijakan wisuda. Ya, UIN Wali Songo akan melakukan wisuda secara online, secara daring pada besok tanggal 6 Agustus 2020. Kita dengan model daring, yaitu daring yang cukup khas. Ya, nanti senior-seniormu atau angkatanmu yang sudah besok yang lolos di bulan Juli, April sama Juli ini akan wisuda secara daring dengan menggunakan metode face tracking animation. Ini belum ada
di Kementerian Agama, baru kita yang merencanakannya dan akan melaksanakan itu. Kalau sudah online, pakai Zoom, pakai Google Meet, banyak kampus-kampus itu. Tapi kita ingin menghadirkan bagaimana mahasiswa UIN yang lolos, yang lulus, yang sudah mendapatkan haknya, mendapatkan gelar sarjana, magister maupun doktor itu merasakan betul hadir secara langsung bersama-sama di suasana dan aura wisuda, maka kemudian kita wisuda dengan menggunakan wajah asli mereka, ya kan, wajahnya, dan kemudian nanti orangnya diwisuda dengan jalan, meskipun kita pakai pinjam bodinya orang lain gitu kan, tapi serasa bersama-sama kelihatan dengan menggunakan animasi yang cantik yang kita inginkan bagian dari layanan kita kepada para mahasiswa itu. Jadi ini apa namanya, banyak hal-hal yang kita lakukan selama pandemi ini, ya, e-learning dan Vicon Wali Songo kita maksimalkan. Kita punya akses jurnal perpustakaan, library yang bisa kita kembangkan, kemudian berlangganan fitur Microsoft juga kita kembangkan, media Zoom kapasitas 1.000 orang, nanti akan kita maksimalkan pula kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, mahasiswa yang ingin menggunakan itu nanti bisa komunikasi dengan kita, bagaimana bisa menggunakan Zoom itu yang secara free dan juga bisa menggunakan bentuk-bentuk yang lain. Termasuk akses internet yang kita upayakan akan kita gratiskan. Kita ingin semester depan akan mencoba mengkomunikasikan dengan beberapa provider agar bisa membantu kita memberikan kuota di setiap bulannya. Ini sedang kami negosiasi, mudah-mudahan nanti waktu kuliah mulai tanggal 24 Agustus 2020 ini bisa kita realisasikan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimana sebetulnya setelah kita melihat peta COVID-19 di dunia, di Indonesia, dan gejalanya yang luar biasa, ada juga yang tidak ada gejalanya tapi dampaknya cukup konkret dan faktual. Semuanya orang harus berhati-hati, semuanya orang harus menjaga diri, ya. Semua orang harus melakukan jaga jarak, cuci tangan, karena memang dampaknya luar biasa di dunia ini, di semua aspek kehidupan. Aspek agama juga terdampak, aspek sosial ekonomi terdampak, aspek politik juga terdampak, termasuk aspek pendidikan. Maka sebetulnya apa yang harus kita lakukan dalam perspektif agama kita, dalam perspektif Islam itu, bagaimana kita mensikapinya? Anak-anakku, para peserta KKN, para mahasiswa, para pimpinan, para dosen, dan seluruh yang hadir yang menyimak acara ini. Dalam Al-Quran disebutkan, semuanya sebetulnya adalah takdir. Nah, gampang jawabnya, wah ini takdir, iya. Setiap segala sesuatu yang kita miliki, kita terima itu ada yang skenario. Ya, usaha apapun yang kita lakukan, serasional apapun yang kita pikirkan, setotalitas apapun ikhtiar usaha kita, jangan lupa kita punya yang namanya kita punya yang namanya Tuhan, yang namanya Allah Subhanahu wa taala yang mengawal kita semuanya. Jadi ini harus menjadikan kita melakukan evaluasi diri kita. Evaluasi diri kita terhadap bagaimana kita mensikapi semuanya yang terjadi itu. Jadi ini bagian dari kewajiban kita yang harus kita lakukan bersama. Jadi ini termasuk dari sisi kita untuk mensikapi bahwa takdir itu ada. Takdir itu ada yang harus kita lakukan. Bagian dari usaha kita menjadi penting untuk kita kembangkan bersama. Halo? Halo, dengar suara saya? Ya, terdengar, Prof. Ya. Dengar dengan jelas.
Prof. Imam masih ke mute. Ya, jadi misalnya ini bisa kita lihat bagaimana kita mensikapi itu. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa apapun yang kita hadapi saat ini itu adalah kudrat iradah Allah. Manusia punya titik kelemahan yang luar biasa, ya, titik kelemahan yang luar biasa yang harus kita lakukan. Kita lakukan adalah tawakal. Itu yang utama. Tidak boleh menentang kondisi itu secara total. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita semuanya merasakan bahwa ini ada yang skenario yang dibebankan pada kita itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi bukan berarti kita kemudian harus menerima apa adanya, tapi harus ada ikhtiar melalui tawakal itu. Ya. Nah, jadi kemudian yang kedua, jangan lupa semua yang terjadi ini sebetulnya adalah karena keteraturan alam ini yang tentu akibat faktor sosial politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa sesuatu itu bagian dari misi yang harus kita lakukan secara maksimal. Tidak bisa kita anggap remeh, tapi ada relevansi hubungannya dengan manapun. Ya, semua yang terjadi ini punya korelasi masing-masing. Karena itu sebetulnya solusinya bagaimana? Ini adalah bagian dari Allah mengedukasi kita semuanya, mengajarkan kepada kita semuanya untuk sabar, ya, mengajarkan kita semuanya untuk mencari obat. Bagaimana kita harus melakukan itu semuanya, maka kita harus sadar bahwa ini Allah mengajari kita. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu syifaan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali sebetulnya Allah juga menurunkan atau memberikan obat. Hanya saat ini obatnya belum ketemu. Karena itu ini bagian yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Bagian dari ikhtiar kita. Maka kita memandang COVID itu harus kita paparkan seperti itu. Hikmah yang lain sebetulnya yang harus kita garis bawahi adalah bahwa Allah meminta kita untuk belajar secara cepat dengan kondisi COVID-19 ini. Ini mengajarkan kita untuk memasuki dunia 4.0 secara kilat, apa adanya dan tanpa protes. Ya, tanpa protes. Dulu misalnya, ya, orang ogah-ogahan untuk berpikir bagaimana 4.0 itu yang semuanya bertumpu pada dunia maya, internet, komputer, atau dengan data. Tetapi sekarang semuanya orang merujuk pada internet, pada gadget, pada semuanya yang dipaksa. Tiba-tiba kita semuanya bisa. Ini gara-gara COVID-19 itu. Maka sebetulnya Allah mengajari kita untuk belajar secara cepat dengan kondisi tertentu. Tapi yang diberikan Allah kepada kita itu sebetulnya adalah minimalis. Ya. Karena itu ini bagian dari refleksi kita semuanya. Jadi ini menurut saya yang harus membingkai kita semuanya. Yang kedua, kita bagaimana dalam beribadah di masa COVID-19 ini. Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman dosen, karyawan, dan semua yang menyaksikan dan mendengarkan ini. Jangan lupa, al-hukmu yaduru ma'a'illatihi wujudan wa adaman. Kita punya kode etik itu, punya kaidah usul fikih seperti itu. Yang namanya hukum itu berkembang
berjalan, diputuskan, menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena ada ilatnya, baik ilatnya ketok maupun tidak, baik ilatnya masih diinterpretasikan maupun konkret. Semuanya menjadi bagian dari kita, bagian dari kita untuk melakukan hikmah itu. Ya, karena itu dalam beribadah kita mengenal teori-teori yang hukumnya yang berkembang itu. Kita mengenal namanya rukhsah, diskon, ya kan, taisir, istilah yang lainnya itu tahfif. Agama sendiri itu kan agama yang tidak memberatkan. Islam itu agama yang selamat, menyenangkan, yang tidak memberatkan. Karena itu sebetulnya kondisi ini menjadi bagian kita untuk bermuhasabah, kita gunakan ibadah dengan protokol kesehatan, dengan cara-cara yang tidak seberat ketika tidak ada COVID-19. Itu sekarang kita harus sadari itu. Sekarang sholat Jumat misalnya, kita bisa melakukannya dengan kondisi tertentu. Bahkan awal-awal COVID itu MUI yang dikomandani oleh Pak Yai Ahmad Arif Junaidi melalui komisi fatwanya, ya kan, memfatwakan COVID sedemikian rupa, maka sholat Jumatnya di rumah saja. Maka 3 masjid besar di Semarang, ya, Masjid Agung Kauman serta Masjid Baitur Rahman tidak membuka sholat Jumat. Itu dalam rangka apa? Merespon kondisi yang pandemik seperti itu. Ya, beda dengan ketika non pandemik itu, biasa bisa mungkin kita lakukan secara normal itu. Ya, karena itu, tapi tidak boleh jadi alasan, oh ini kan pandemik, nggak usah sholat, nggak bisa. Tetap beribadah. Ya, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jangan lupa, apabila kalian semua itu diperintahkan, kerjakan semaksimal mungkin, sebisamu. Ya, sebisamu itu bukan minimalis. Perlu dicatat, sebisamu itu ya semaksimal mungkin yang diperintahkan itu kita lakukan secara sempurna. Poso ya juga begitu. Mencegah hawa nafsu, motivasi tidak makan, tidak minum, bisa mengendalikan diri ya semuanya. Bukan yang enak-enak saja kemudian setelah itu kita bebas. Tapi kita lakukan dengan secara maksimal. Quality namanya. Jadi yang terakhir, dalam konteks beribadah masa COVID-19 ini, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Karena kita diberikan kondisi seperti ini karena Allah itu memilih kita semuanya tidak untuk dijadikan suatu yang sempit, tapi diberi kemudahan itu. Ya kan? Karena itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ya memberikan sesuatu kemudahan sebetulnya tidak memberikan sesuatu yang sulit, tapi jangan mempermudah, jangan ngendengke. Ini yang harus kita lakukan bersama sikap kita sebagai umat Islam. Bagaimana kita mensikapinya dalam beribadah? Tetap ibadah. Tidak boleh beralasan COVID-19, kemudian nggak poso, nggak sholat, nggak sedekah. Apalagi ini masa-masa menjelang Idul Kurban. Jangan jadikan alasan ini kan masa pandemi COVID, ora usah korban rapopo, oh nggak bisa. Ini refleksi kita bahwa selama ini kita kurang berkorban, maka kita memberikan korban, ya, maka menjadi ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan itu. Jangan jadi alasan tidak mau berkorban gara-gara COVID. Nah, menurut saya, bagi bapak-bapak yang ada di Zoom ini yang belum korban, silakan korban di UIN Wali Songo. Ada nama-nama yang belum ini, segera ditambah. Catat Pak Rizza yang belum ini. Jadi menurut saya ini bagian yang penting kita untuk melakukan ikhtiar, rukhsah, taisir, tahfif, tapi juga tetap mengambil bukan minimalis. Ini ikhtiar yang paling kita utamakan. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah jangan lupa ya, tetap berserah diri, tawakal, ini penting sekali karena yang membuat, yang punya COVID ini adalah Allah yang menciptakan virus itu. Kenapa kita tidak mendekat pada beliau, pada zat yang agung itu? Jadi kita harus tetap melakukan beribadah secara maksimal, doa kita perpanjang, kita banyak.
Jadi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa wasamiul alim. Diperbanyak itu doa Nabi ketika dulu ada musibah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dilakukan sebanyak-banyaknya. Disampaikan. Insya Allah bagian dari kita lakukan itu. Kita harus menjaga diri. Karena menjaga itu lebih penting ya daripada mengobati. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Itu harus kita lakukan sebaik-baiknya. Yang terakhir, ini paparan saya yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan secara umum? Ya, dari sisi spiritualitas. Dulu orang banyak fokus berorientasi pada dunia. Ini dunia, saya kira rapat dunia orang bebas. Saatnya kita mulai memalingkan dan menambah bobot spiritualitas kita. Ya. Pendidikan kembali ke lembaga dulu. Fokusnya ya guru, kampus, sekolahan. Sekarang kembali ke rumah. Pendidik banyak ada di rumah kita masing-masing. Ya, orang tua kita menjadi center of education lagi. Kalau dulu orang sering keluar rumah, sekarang harus banyak di rumah. Ya kan? Kalau dulu orang sering mengeksploitasi alam, saatnya kita back to the nature, kembali ke alam. Dulu AB terhadap kesehatan, ya kalau watuk, kalau pilek bebas, kalau angop itu nggak ditutupi, sekarang harus sadar kesehatan. Tangan kotor, cuci tangan. Kalau dulu nggak seketat ini kita melakukan cuci tangan dan sebagainya. Kepekaan sosialnya harus kita tambah, Maka ini menjadi penting untuk hal-hal yang harus kita lakukan bersama sebagai bagian dari semangat kita ya di era 4.0 yang semuanya berbasis IT, teknologi, berbasis pada big data, kita maksimalkan sebaik-baiknya. Jangan kita menganggap bahwa ini musibah, kemudian kita tidak melakukan inovasi dan kreatif. Anak-anakku yang KKN atau yang mahasiswa di rumah, jangan terlalu banyak melakukan kondisi yang tidak produktif. Cari peluang, nulis, baca, literatur, referensi terbuka bebas. Sekarang diskusi, kajian, pengajian, macam-macam online-nya luar biasa. Orang tidak biasa ketemu, sekarang dengan tokoh-tokoh hebat bisa ketemu melalui Zoom, melalui YouTube. Buka itu YouTube, cari berita-berita yang berbasis pada ilmu pengajian. Menurut saya ini hal yang penting untuk kita lakukan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini sebagai rasa bunga dan bangga saya kepada teman-teman mahasiswa yang sedang KKN dan kita semuanya, maka saya menyampaikan selamat, dan ini nanti bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya pendekatan kita mengawal agar kita semuanya, diri kita, keluarga kita, saudara kita, dan semuanya bisa terhindar dari COVID-19. Kita tentu masih menjaga produktivitas dan kinerja kita. Kita juga harus tetap berniat, berkomitmen menghikmahkan semuanya agar kepada bangsa dan negara, salah satunya melalui kampus Indonesia Semarang. Demikian saya pikir hal yang bisa saya sampaikan, hampir 1 jam yang bisa saya sampaikan. Mau ada dialog atau tidak? Cukup? Cukup ya? Oke. Gimana Pak Rus? Kayaknya dialog deh, Pak. Oh, dialog, oke. Ya, monggo. Kalau ada pertanyaan, saya ada waktu seberapa jam. Ya, berapa jam 20, mungkin 2-3 orang penanya, saya persilakan. Ya, sementara begitu, saya kembalikan kepada moderator atau siapa yang memimpin acara ini. Ya, maturun. Terima kasih. Untuk seluruh peserta pengajian online ini, bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan.
Monggo Mas Mbak bisa pick up langsung saja. Ya, saya satu bertanya ya. Saya kemarin ditanya oleh dan menanyakan soal ini Prof. Jadi di tengah pandemi itu orang kemudian seperti terbelah menjadi dua gitu. Yang satu kemudian berbasis lebih percaya pada sains gitu, lalu yang kedua lebih percaya pada spiritual. Meskipun kita bisa membayangkan ya tengah-tengah sebenarnya yang jalan terbaik. Tapi kadang-kadang memunculkan fatalisme baru gitu, kayak muncul Jabariyah versi baru di tengah pandemi ini. Ya wis lah mati ya karep Gusti Allah misalnya begitu, seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Iman. Tetapi pada saat yang sama kita juga menyaksikan orang yang seolah-olah tidak memikirkan spiritualitas itu karena hanya percaya pada hitung-hitungan sains. Ini kira-kira kita sebagai generasi muda, teman-teman mahasiswa KKN, sikap yang baik di tengah kecenderungan fatalisme yang Jabariyah itu, di saat yang sama ada rasionalisme yang sangat rasional, cenderung sangat ekstrim juga, jadi ekstrim kanan dan ekstrim kiri dengan konteks yang berbeda pada situasi pandemi. Nyuwun barokahnya, Prof. Oke, terima kasih. Wah itu penerusnya Pak Rizal lengkap itu ikut pengajian. Ya. Ada yang lain sekalian? Ya, ada mahasiswa. Ada yang mau disampaikan, tanya apa aja, silakan. Oh, Mbak Ira, siapa itu supporternya di belakang itu? Ada lagi? Ya, saya mau tanya, Pak. Maaf. Halo. Halo, siapa ini? Saya Jabir Muhammad dari Oke. YM Kudus, Pak. Oh, ya, silakan. Nah, di masa pandemi seperti ini kan di masa pandemi seperti ini kan banyak yang terpapar virus kan, Pak. Nah, bagaimana Al-Quran sendiri itu memberi solvingnya, memberi solusinya. Lalu kemudian ini kan banyak gerakan seperti gugus tugas oleh banyak sekelompok masyarakat. Nah itu kebanyakan kan ke orang Muslim. Tapi gimana ya? Apakah boleh seorang Muslim itu mengadakan solidaritas di antara sesama manusia tapi lintas agama? Dan apabila boleh, saya mau minta itu dalilnya yang dari Al-Quran dan penafsirannya sekalian. Sekian dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Ya, jadi saya coba nambahi. Jadi memang hari-hari ini betul yang disampaikan Pak Rosmadi tadi. Kita dihadapkan pada kondisi yang kadang rasionalitas kita tidak berjalan. Karena biasanya rasionalitas nggak berjalan itu, cara kasar itu ikhtiar dan usaha wis mentok, atau mungkin mutung, atau mungkin sudah pasrah atau sudah lelah dengan kondisi itu. Jadi ada hal yang kadang-kala menjadikan akhirnya sudah diserahkan sepenuhnya pada Allah tanpa ikhtiar. Rasio kita mungkin paham bahwa yang paling tepat itu ya tengah-tengah. Nggak bisa kita kondisi saat ini itu kita berikan secara total pada ilmu yang basisnya ilmu agama. Kemarin yang disampaikan Gusmus itu menurut saya sudah mulai viral. Ya, kalau mau tahu COVID, Corona, tanya sama dokter.
Jangan tanya sama kiai. Ya. Kiai itu nggak paham apa-apa soal corona. Ya. Yang paham itu ya dokter, ahli medis, mereka yang tahu sepenuhnya. Tapi ikhtiarnya harus didukung juga oleh gaya Islam spiritual itu. Ya, spiritual itu harus menjadi kombinasi. Obat yang kita minum, ikhtiar kita jaga jarak, kemudian cuci tangan, jangan lupa pasrahkan semuanya pada yang Gurbaing Dumadi, yang ngatur alam jagat raya seisinya ini. Itu berarti juga nggak bisa diendengke, ya. Karena itu memang melakukan hidup secara seimbang itu sulit. Menyeimbangkan sesuatu pada kehidupan kita itu saat ini dibutuhkan. Kondisi ini kita diuji betul. Memposisikan antara rasionalitas kita, ya, kemudian juga bagaimana juga sebanding, sejajar, selaras dengan spiritual kita, ini menjadi penting. Doa yang kita lakukan tentu akan dokter kalau didukung sepenuhnya oleh ikhtiar yang kuat. Kehati-hatian kita sangat hati-hati. Coba kita lihat. Saya dapat kabar cerita dari teman-teman saya di Makassar. Beberapa orang yang pengalaman terkena COVID itu, yang sekarang sehat, ternyata dia tidak punya pengalaman sama sekali untuk melakukan interaksi. Di rumah saja padahal. Ikhtiarnya luar biasa hati-hati, tapi ya kena. Ono sing dolan terus ora kena ya ono. Tapi sing banyak ya orang melakukan interaksi itu. Ya, sehingga ini yang harus kita lakukan untuk melakukan tengah-tengah secara imbang. Kita latihkan bahwa kita punya tupoksi, kita punya kapasitas, kita punya bidang keahlian yang tidak bisa dikapling oleh orang lain. Ya, kita sebagai orang-orang yang misalnya hidup dalam dunia ilmu-ilmu sosial, ilmu keagamaan, maka yang kita lakukan adalah memberikan afirmasi pentingnya menjaga solidaritas, membangun adaptasi, membangun rasa empati, gitu kan. Beda dengan ahli-ahli ilmu sains, ilmu medis, mereka akan bergerak di bidang itu yang orang-orang sosial tidak ngerti. Maka menurut saya pemilihan ini menjadi penting untuk kita kembangkan. Yang kedua, karena saking semangat, saking seriusnya COVID-19 ini dan diputuskan oleh Pak Presiden sebagai pandemi nasional, ya, sebagai penyakit atau wabah bersama, sehingga semua pihak harus melakukannya itu dengan dengan strategi yang sistematis dan komprehensif. Penanganannya nggak bisa dilakukan oleh satu orang, satu kampung, satu kabupaten, kota, tapi semua unit terlibat di bawahnya. Kita masih ingat ya awal-awal COVID-19 ini, ya apa? Bapak Gubernur misalnya Pak Ganjar, Pak Wali Kota, para bupati melakukan kampanye luar biasa. Tapi itu baru bisa efektif kalau ditambah dengan dukungan fatwa kiai melalui MUI, hasil kajian Basul Masail melalui NU, hasil kajian Majelis Tarjih melalui Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lain melakukan dukungan bahwa ini harus diberikan gambaran yang tepat untuk umatnya. Umatnya masing-masing, itu yang membantu komunikasi, baru bisa efektif. Artinya apa? Tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, apalagi pemerintah saja. Semua harus melakukannya itu. Maka Satgas COVID-19 menjadi penting. Melakukan konsolidasi agar berjalan searah. Tidak semuanya jalan sendiri, bisa tumpang tindih. Tapi leading sektor yang tetap adalah kesehatan. Karena ini adalah urusan kesehatan. Sehingga itu yang harus kita lakukan. Maka solidaritas itu penting. Bahkan bagi saya hukumnya wajib menjaga sisi kemanusiaan. Mohon maaf, jangan melihat agamanya. Ya, dulu ada pamionya Gus Dur dilakukan, yang disampaikan oleh Mas Jabir itu. Ketika orang ada kecelakaan di jalan, ya darahnya bercucuran, kemudian dia mungkin begitu rupa parah, hampir pingsan, bahkan mungkin badannya begitu ketabrak mobil sebagainya, kecelakaan yang sangat parah. Coba kalau Jabir itu ketemu gitu, apa yang dilakukan? Ditolong apa tidak? Oh, enggak Pak, enggak saya tolong. Saya cek dulu agamanya apa.
Gue sekarang takutnya agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Yang harus dilakukan adalah sisi kemanusiaan. Jadi faktor insaniah itu lebih utama daripada faktor-faktor yang lain. Jadi hifdzun nafas itu penting, menjaga diri itu lebih utama. Di antara karakter yang kita lakukan itu. Jadi kalau kita melihat teorinya Daruriyatul Khamsah Asatibi, apa yang harus didukung itu? Ya kan? Ada haduddin, hifdzun nasl, ada belakangnya yang utama adalah sisi kemanusiaan. Ini yang harus kita lakukan bersama. Saat ini tidak bisa pandemi ini dikaplingkan hanya urusan agama Islam saja. Karena masyarakat secara bersama-sama. Dan tentu kita akan menjadi orang yang hebat kalau kita bisa membantu orang lain. Ya, bukan hanya diri kita dan saudara kita. Ya, itu maka ada hadis Nabi yang sering kita sebutkan, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minil dhaif. Itu apa? Bukan berarti secara imun dan imannya kuat saja. Tapi sebetulnya adalah orang kuat, iman muslim yang kuat adalah orang yang mampu memberikan yang terbaik, ya, terbaik kepada umat yang lain. Bagaimana harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Berkontribusi kemanusiaan itu harus kita utamakan. Karena saat ini tentu ada yang mengatakan ya yang baik ya karena dirinya, saudaranya, keluarganya itu iya. Tapi tidak menjadi kalau orang lain yang membutuhkan tentu kita bisa melakukannya itu. Padahal sekarang kalau di Indonesia, konteks di Indonesia siapa? Yang paling banyak ya umat Islam. Umat Islam. Karena mayoritas umat Islam. Nah, ya begitu yang bisa saya sampaikan. Saya pikir cukup dari saya, sudah 1 jam lebih sedikit. Saya sekali lagi sampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama LP2M, pengabdian masyarakat, seperti anak-anak saya sedang KKN. Jangan lupa ya, jaga semangatnya, tetap belajar di masyarakat, ikhtiarkan untuk berinovasi dan kreatif, agar kita tetap menjadi orang-orang yang terbaik, lolos dari musibah dan ujian ini. Karena sebetulnya orang yang lolos, orang yang sukses, yang berhasil, yang keluar, yang selamat, sukses dari kondisi hari-hari ini adalah orang yang mampu beradaptasi dan memberikan inovasi kepada masyarakat dan bangsa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Ada pantun untuk adik-adikku, anak-anak saya yang sedang KKN. Mawar merah jumlahnya 4. Diberi pita lalu diikat. KKN dari rumah harus bermanfaat, berdampak nyata untuk masyarakat. Nah, yang terakhir, rujak cacah pakai asam Jawa. Jangan lupa tambah pepaya. KKN di rumah tetap istimewa meski tanpa kisah asmara. Terima kasih. Pak Kapus, balas Pak Kapus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Acara yang terakhir adalah doa penutup oleh Bapak Rizza Hamami. Kepadanya kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu bi'adati ma fi 'ilmillah, alaihi tawakkalna ya sayyidina ya Rasulullah, aghithna sari'an bi izzatillah. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatana wa ahlana wa talamidana wa tullabana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah wa ahli Qur'anil Karim wa ahli hubbi dzurriyyati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli ziyarah Makkah wal Madinah wa ahli ziyarah Makkah wal Madinah wa ahli ziyarah Makkah wal Madinah.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Demikian rangkaian acara malam hari ini. Semoga memberi barokah serta manfaat untuk kita semua. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Teriring doa jazakumullah khairan jazaan katsira. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu. Silakan panitia. Kamera dinyalakan semua. Oke, foto bersama. Izin Pak Mahfud Junaidi, halaman pertama. Ali As'ad. Enggak, halaman pertama 1, 2, Pak Solihin 1, 2, 3. Halaman kedua siap. 1, sebentar. Nah, Mas Tajudin siap. Mbak Cikmi, Vina Nabila, Siti Rafi'ah, Rahayu Ria, Yahya, oke. Naila, Siti Zulaiha, Bisma, Ina. Yuk, 1, 2, 3. Halaman 3 terakhir. Ella Izzatin, Rahayu, Fikhi, Hasan Bisri, Erna, kamera lain. Misbah, Jai Syafi'i, Utami, Rahayu. Mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Monggo panitia silakan dilanjut. Nisa, silakan Nisa. Sambung ditutup Pak. Wow. Tutup kembali, Mbak Nisa, tutup kembali. Pak Rektor. Oke, Mas Sami. Oke, Pak Saminanto, Pak WD1 semuanya ini hadir. Pak Mudhofi, Pak Minanto, Pak Safi'i, Pak Yesakni, Pak Mahfud, Mudhofi. Paksa NGR keren.